mau digugurin atau gimana. Dibalas apa? Buang aja. Yakin masih mau lanjut? Yakin. Aku siap di penjara demi anak aku. Aku mohon sama Koko, akuin anak itu. Cleo, murni airnya. Segar rasanya. Nama aslimu siapa? Nama asliku Cynthia. Cynthia ya. Cynthia panjangnya? Cynthia. Cynthia aja? Iya. Oke. Kamu kan ceritanya jauh-jauh nih dari Semarang ya? Iya. Berarti kamu tinggal di Semarang? Iya. Oke. Kamu tadi aku lihat sama babymu kan ya? Iya. Jadi kamu kesini bawa babymu. Pertama aku mau tanya dulu. Iya. Aku udah jelasin sama kamu kan ya, semua ya. Kalau podcast ini akan sangat berisiko besar untuk kamu. Iya. Udah kan aku udah jelasin kan? Sudah. Apa aja yang aku jelasin? Kalau misalkan bakal berdampak buruk ke aku. Oke. Apalagi yang aku jelasin? Sama itu yang bakalan misalkan tes DNA-nya itu nggak cocok gitu kan, bakalan di penjara. Jadi kamu benar-benar mau podcast ini? Iya. 100%? 100. Dengan semua risikonya? Iya. Oke. Aku udah sarankan apa kemarin? Supaya pikirin baik-baik lagi. Oke. Aku sarankan selesaikan di ranah pribadi iya, kan? Pribadi. Oke. Tapi kamu nggak mau? Enggak. Kenapa kamu nggak mau? Itu dulu deh. Karena kan aku sebelumnya kan udah nyoba kan. Udah nyoba buat ngehubungin dia baik-baik. Cuma kan dari sananya malah ngeblok aku gitu. Oke. Jadi kamu diblok? Iya. Yang blok kamu siapa? Bilangnya sih papanya. Bilangnya papanya. Kamu ada buktinya? Ada. Bisa kita lihat nanti kan ya? Bisa. Oke. Kamu kenal Panda ini kapan? Kenal ke Panda itu waktu Oktober Oktober tahun? 2024. Oke. Itu waktu dia mau perform di Tulung Agung. Terus? Di situ aku DM-an sama dia. Itu benar-benar kayak pertama kali gitu loh. Kamu sering DM dia? Enggak, baru itu. Oke, jadi kamu ketemunya itu ketemu dulu baru DM-an? Enggak, DM-an dulu baru ketemu. DM-an dulu baru ketemu? Iya. Kamu DM dia sebagai apa di posisi kamu? Fans aja. Oke. Kamu udah tahu DJ Panda itu dari kapan? Sebenarnya dari Juli, cuma Juli tuh aku kayak nge-save dulu aja gitu loh. Nge-save? Iya, kayak di TikTok gitu loh, video-videonya gitu loh. Oke. Oh, kamu lihat video-video dia di TikTok? Iya, pas Juli itu. Oke. Nah, pas bener-bener ngebet banget pengen ketemu itu pas bulan Oktober. Oke, di Tulung Agung itu? Iya, karena kan deket gitu loh. Deket, kamu tinggalnya di? Semarang. Oke. Kamu ketemu, nyamperin dia? Iya, aku nyamperin dia. Itu karena ada balasan di DM? Iya. Oke, berarti di DM itu dia membalas kamu? Bales. Oke, DM-nya ada? Ada. Oke, nanti bisa lihat ya? Boleh. Oke. Nah, di DM itu dia ngajak kamu untuk datang ke tempat dia perform? Enggak buat datang ke tempat perform sih, lebih ke ke tempat dia nginep. Nginep? Iya, tidur. Kalau performnya kan aku sendiri yang mau. Aku boleh lihat DM-nya nggak? Coba lihat. Aku lihat deh. Aku sih ada lihat di TikTok. Soalnya di TikTok itu kayaknya akunnya dia. Dia ada ngepost beberapa percakapan. Oh, itu akun aku. Akun aku. Akun kamu? It's apa Seen gitu? You. Iya. Ya itu akun kamu, bener ya? Benar. Iya. Ah, ini ya? Iya. Izin ya? Iya. Oke. Di sini, aku udah pulang, lagi banyak gangster di Semarang. Oh, kamu reply story-nya ya? Iya. Kopan, demi kamu, aku di Semarang. Padahal tanggal 23 aku ke Semarang. Oh, dibales ya? Dibales. Loh, berarti dia udah kenal kamu nih? Enggak, sama sekali. Tiba-tiba balas begitu? Iya, tiba-tiba balas kayak gitu. Oke, aku tahu emang sengaja. Ini pulangnya bisa ke Solo. Wek. 18 di Solo kan? Iya, mau bareng aja ke Solo. Wek. Sebegitu cintanya aku sama kamu kok. Ya udah, see you ya di Solo. Hah, salting nih. See you, Kediri dulu kok. Ntar kabarin aja.
Oke, kalau di Kediri nggak bisa gerak, saudaraku pasti datang. Mamaku asli orang Kediri soalnya. Wah, aku table paling depan, nggak kebagian. Nah, udah full. Terus aku nggak bisa foto bareng. Oh, ini kamu akhirnya ketemuan di Kediri, Iya, di Tulungagung itu. di Tulungagung nih? Iya, Oh, kamu ke klub, iya bar gitu, bar. bar. Iya. Bar apa namanya? Aduh, aku lupa lagi bar apa ya itu Lupa. ya, yang di Tulungagung. Tulungagung ya? Dia nge-DJ situ? Iya, nge-DJ. Oke. Bisa dong kalau cuma foto aja. Kalau di Solo bisa, wek. Tenang, aku nggak nyubit, nggak narik, dan nggak ngebuat Koko bad mood kok. Semarang bisa nggak? Tapi mau bisa atau nggak bisa, aku tetap nonton. Maksudnya apa itu? Tetap datang buat lihat dia nge-DJ gitu. Oh, oke. Di Semarang maksudnya? Iya, Semarang. Wek, Semarang bisa dong. Kalau sendirian kabarin aja. Nanti bareng boleh kok. Oke, see you. Oke, nggak boleh bilang aja wek. Wah, kok spek kayak aku mana bisa wek. Lihat nanti ya, aku pulang sendiri kok. Wek, iya di Solo bareng juga boleh. Wah, semangat Kopan, harus maksimal ya walaupun jadwal padat. Maaci, padahal toh kalau dulu aku di Pare loh 5 bulan. Di Pare itu maksudnya? Oh, di Pare lagi ambil kursus bahasa Di Pare Inggris. ini Pare mana? Pare ini Jawa Timur. Oh, Pare Jawa Timur. Iya. Tapi sering ke Kediri. Gitu ya. Aku belum kenal Kopan. Ahaha, FYP TikToknya baru lewat. Oke. Iya. Wek, belum jodoh aja. Ini udah jodoh minum demi ketemu Ayang se-Indonesia. Minum? Iya, Kamu di mana nih posisinya lagi ini? itu di Tulungagung. Oh, di barnya. Oh, jadi Iya. kamu DM-an nih. Mm-mm. Dia ada di mana itu posisinya? Itu kayaknya dia sebelum perform Oh, deh. sebelum perform. Dan kamu udah duluan di situ. Iya, Dan kamu lagi minum di Iya. situ. Kamu sama siapa? aku sama temen aku. Oke, berdua, bertiga? Iya, berdua. Berdua, cowok atau cewek? Cowok. Cowok, oke, siap. Maaf ya, Iya, nggak harus apa-apa. detail karena ini sensitif sekali. Maaf Nggak sekali ya apa-apa. sayangnya. Ya, wek. Barangkali jadi ayang kamu. Kok jantungan oh gitu. Raur. Aku baru mau naik kereta, tolong. Wek, see you Solo sama Semarang. Diculik panda ya. Kopan, butterfly era. Apa butterfly era? Butterfly era. Perasaan senang gitu loh. Oh, Kayak- senang. Oke. Diam aja. Udah diem ini nge-freeze di kereta. Pokoknya harus diem. Oke, Koko sayang, OTW dulu seng sayang ya Iya, maksudnya. seng. Oke. Oke sayang, ini nanti Solo apa sama Mak Klau performnya? Mak Klau siapa? DJ Claudia. Oke. Jam 12-an ya Kopan, aku ke hotel dulu kalau gitu. Oh, ini berarti ke Solo nih sekarang Iya, itu ya. udah OTW ke Solo. Berarti kamu dari Tulungagung ke Solo? Iya, ke Solo. Naik apa? Naik kereta. Oke. Astaga, di fallback. Oh, kamu di fallback? Baru itu di fallback. Oh, sendirian kok performnya. Wah, aku udah sampai Kediri. See you, Koko. Duduk di sebelah mana tadi? Katanya nggak bisa foto. Aku mabok. Ke Solo jam berapa, Kopan? Kamu mabok saat itu? Di mana nih? Kamu mabok di mana? Di Tulungagung. Tulungagung. Oh, ini masih Tulungagung nih obrolannya ya? Masih. Jadi mau janjian nanti di Solo Di ya? Solo mau janjian. Iya, nggak apa-apa aku baca. Nggak apa-apa. Iya. Ganteng banget. Ganteng banget. Kamu lihat dia? Iya, lihat. Oh, dia udah masuk nih. Mm-mm. Oke. Aku di tempat duduk sampai Kopan naik ke atas. Sampai selesai acara istirahat sayang, kata kamu. Oh, terus ini ada... Ini apa nih? Video perform dia ya? Iya. Oke. Jam 10.3... Oh, di sini dia balas. Ke Solo jam berapa Kopan? Jam 10.31. Kamu kereta jam berapa? Katanya nggak bisa foto, dia balas. Bisa loh padahal. Kopan kemarin bilangnya nggak bisa gerak. Ini mau beli tiket, malam kan performnya. Ini sendirian aku. Rame kemarin, aku mau foto juga jalan terus ke atas kemarin. Ya udah, ntar aku temenin. Ketemu di Solo ya. Belum reservasi, nggak tahu ini kuat apa enggak. Tepar sama Singleton. Kamu minum Singleton di situ? Minum. Oke. Kamu nggak foto? Buka. Lumayan loh Singleton kan soalnya. Iya, Nggak, tabungan. Kamu hidupnya pas-pasan atau Pas-pasan. pas-pasan? Cuma kan demi dia, jadi apa aja deh aku ini. Yang penting ketemu. Oke. Begitu ya. Berarti ini kayak kesannya ngefans ya berarti ya. Ngefans banget. Aku lemah nggak bisa minum sebenarnya. Wek. Siapa suruh minum juga? Lah kan harus buka botol. Kan bisa dibawa pulang. Wek. Ngapain dibawa pulang?
Mending ajak yang lain di sana kayak kemarin dibagi. Wek, wek, wek. Iya juga ya. Itu aja sengaja minumnya jam 1 pas perform. Bener aja aku nggak kuat. Untung masih bisa record. Kopan beneran nggak lihat aku yang kayak bocil sendirian. Ini masih Tulungagung ya? Iya, masih bahas Tulungagung. Oh, berarti selama dia perform dia masih DM-an sama kamu balas-balas? Enggak, itu kayak sudah perform deh yang Sesudah itu. perform ya, jadi lanjut sesudah perform. Iya. Oke. Nggak lihat loh, gimana mau lihat kayak semut gitu. Padahal kamu bales, padahal Kopan lewat samping aku, padahal pengen megang tangannya doang susah banget. Ayangnya Kopan banyak. Wek, 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 ya aku nggak dinotis. Langsung pokoknya pulang sama manajerku. Wek, wek, wek gitu. Oh, maksudnya dia pulang sama manajernya ya? Iya. Nggak apa-apa, yang penting aku mandangin Koko terus. Iya loh, pergi ke atas kan? Atas maksudnya apa ya ini? Karena kan ada lantai 2-nya di barnya. Oh, oke. Kemana sih? Kemarin aku lihat kayak naik tangga ke atas, langsung pulang. Bener-bener capek ya, Ko. Dan jam 4 subuh kayaknya udah tidur. Take care, Koko. Wek, wek, wek. Iya, nanti ketemu deh. Pasti aku terlupakan kayak semalam. Enggak, kamu nginep mana? Apa mau nginep tempatku? Kemarin nawarin bareng ke Solo, tapi ditinggal. Sekarang nawarin bobo di tempatnya. Mau? Kamu jawab, ada siapa emang? Rame kan? Menampung bocil mau? Oke. Kamu bocil? Kan kecil. Oh, umurmu bukannya mau 30? Iya, mau 30. Iya, kamu bilang kemarin. Nggak ada siapa-siapa, cuma roadman-ku aja. Kamu sampai Solo jam berapa? Nomor telepon, dikasih nomor telepon. Nanti sampai telepon aja. Iya. Bentar Koko perform jam berapa? Nah, ini nggak tahu, aku rundown belum dapat. WA aja nanti ku Sherlock. Ini udah Solo? Itu belum. Belum, ini masih Tulungagung nih. Masih Tulungagung. Tapi kok bentar Koko perform jam berapa? Iya, aku nanya, maksudnya mastiin. Ini untuk yang di Tulungagung? Bukan yang di Solo. Oh, di Solo, oke. Iya. Oke Koko, soalnya aku belum beli tiket ini. Kalau nggak kemalaman, aku bisa beli yang sampai jam 10. Paling jam 12 mainku. Oke Koko, aku sambil kereta aku ambil kereta malam. Baiklah, nanti kabarin aja. Oke sayang, hotelnya ya ini di sensor aja. Di Solo lah ya. Iya. WA aku ya. Oke, sebentar. Oke, semangat Koko. Koko sayang, see you di Semarang tanggal 23. Maci sayang, aku nggak mau tahu ya tanggal 23. Aku mau foto bareng. Apa ya ketemu nggak ada foto. Aku nggak minta apa-apa loh. Iya, semangat sayang. Kangen. Tolong bales story. Marah-marah mulu. Kemarin di SMS kan, ada Cina satu omongannya selangit. Anjir, bayangin kalau direndahin sama orang gimana. Padahal nggak pernah ngerendahin tuh orang. Itu udah beda bulan. Oh, ini udah beda bulan ya? Iya, itu Januari. Oh, betul. Iya. Masih ingat Beda tanggalnya? topik. Januari tanggal? Nggak inget tanggalnya, Oke. oh Januari. Awal-awal kan? Betul. Iya. Iya, wek, nggak boleh gitu, mending blokir. Kenapa nggak mau ketemu aku lagi kok? Tapi orangnya minta maaf, wek bagus. Siapa bilang nggak mau ketemu? Oke, ini obrolan kamu di mana nih yang sekarang nih, yang Januari nih? Itu Januari aku posisinya di Tangerang. Oke, Jakarta? Iya, Tangerang. Oh, Kochen, kewalahan dia, ID-nya mana? Memang untuk sabar dia. Udah, ya dek, nggak usah aneh-aneh, anteng coba. Nat Panda, ntar nggak apa-apa asal ketemu, tanggungan kok, astaga udah, bentar ada mall, siapa lagi, tapi nggak kelihatan kalau bayar tanggungan. Oke, ini nggak ada yang gimana-gimana ya? Iya. Oke. Ini ngobrol, oh ini banyak sekali chatnya ini. Banyak. Oke. Kamu kok nggak percaya? Tunggu, ini DM langsung ya, bukan screenshot ya? Bukan. Loh, bukannya kamu bilang kamu udah di blok? Iya, tapi kalau di DM masih ada. Oh gitu ya? Cuma kalau buat buka profilnya itu nggak bisa. Nggak bisa? Oh, di DM dia masih ada. Di DM-nya si P udah nggak ada berarti. Di delete karena waktu dia bilang aku selesaiin satu-satu itu kan ada 2 kali typing, dia kayaknya dia delete dulu yang pertama. Oh. Karena typingnya 2 kali. Yang ini kamu nggak ada delete ini? Nggak ada sama sekali. 8 bulan lalu, bla bla bla. Dari awal mula. Banyak ini cuy. Nggak mungkin ya saya baca semua ya. Pokoknya intinya begitu. Ya. Nanti kalau bisa ditampilin, kalau nggak bisa nggak usah gitu ya. Pokoknya intinya begitu. Oh ini terakhir nih. Oke, ini terakhir. Halo Kopan, apa kabar? Kamu kirim foto, itu Juli tanggal 26. Iya.
jam 14.18. Anakmu sudah lahir itu Po. Terus dia jawab, halo, sabar ya, nanti aku beresin satu-satu kok. Aku minta maaf ya kalau aku salah sama kamu. Sabar dulu ya, aku selesaikan satu-satu. Thank you Cila, sabar ya, aku selesaiin satu-satu. Ini Juli ya? Podcast sama kita kapan? Juli. Ini tanggal 26 Juli. Iya. Ini setelah podcast sama saya? Iya. Iya, setelah podcast sama Iya. saya ya? Iya. Oh, setelah podcast di sini ya? Karena Oke. Tapi setelah podcast di sini, yang aku lihat kamu yang ngubungin duluan. iya. Bukan dia yang ngubungin kamu Iya. duluan. Kenapa kamu ngubungin dia duluan? Karena kan di podcast dia nggak menyangkal yang dua perempuan itu kan. Nggak menyangkal. Iya. Oh iya. Kan dia bilang itu biar jadi urusan dia bakal selesaiin satu-satu. Nah di situ aku kayak berharap, oh ini kayaknya bakalan ada itikat baik dari dia gitu loh. Oh. Ternyata pas aku hubungin jawabannya malah kayak gitu. Oh, gara-gara podcast itu. Iya. Terus dia balas, tapi balasan dia oke nih. Iya, Nanti aku beresin satu-satu gitu kan. Sabar dulu ya, aku selesai satu-satu. Thank you Cila, sabar aku selesai. Iya Kopan, simpen aja nomor HP ku. Kamu dikasih nomornya, Iya. sama nomor papanya, Iya. ya kan? Oke, aku save semua ya. Nomor papa buat apa kok? Kata, kalau aku susah dihubungi, hubungi keluargaku ya. Oke, tapi papa tahu kata kamu. Tapi dia nggak bales. Enggak, maaf. Dia balas sebenarnya. Dia bales. Iya, tapi ditarik sama dia. Balasannya tuh tahu kok gitu. Oh, di unsend. Di unsend sama dia. Oh, Makanya aku bingung kenapa di unsend. oke. Aku udah WA ya kok. Iya. Kamu lanjut kan? Terus kemudian ada balasan, sorry ya, ini papanya Panda, kamu siapa? Karena saya tanya ke Panda kalau nggak inget sama kamu. Sudah banyak sekali orang yang menghujat anak saya, jangan memperkeruh masalah lagi. Makasih. Kemudian kamu balas, halo Om, aku Cila Om. Maaf sebelumnya, ini aku cewek yang pernah sama Kopanda juga. Semua masih ada kok Om, bukti kami chat. Bahkan aku foto juga waktu sama Kopanda. Masa Kopanda bilang lupa aku. Tapi tadi ingat nama aku Cila. Aku sudah melahirkan anaknya Panda Om. Iya. Ini terakhir di Juli 26. Iya, setelah itu diblok. Di blok ini. Iya, setelah typing itu diblok. WA-nya? WA-nya nggak ada. Kamu nggak save nomornya? Hubungin WA? Oh, sudah, tapi nggak dibales. Oh, kamu ada tulis sesuatu di situ? Iya, ada. Tapi nggak dibalas sama sekali? Nggak. Dua-duanya, nomor papanya juga? Papanya nggak kuhubungin, cuma Pandanya aja. Oke. Yang kamu tahu, kenapa papanya blok kamu? Karena kan dia kan kata Kopandanya kan lupa sama aku. Berdasarkan itu? Iya, berdasarkan yang disampaikan papanya. Hanya itu? Hanya itu. Jadi kamu ini posisinya fans awalnya? Iya, fans. Betul? Iya. Kemudian akhirnya jadi dekat? Iya. Oke. Sekarang kejadian akhirnya kalian bisa berhubungan, maaf, apa ya istilahnya? Iya, setelah datang di Solo itu kan, setelah datang di Solo, aku langsung ke kamarnya dia. Oke. Kita urut ya, Tulungagung. Tulungagung. Karena di Tulungagung kan nggak ketemu dia. Habis itu ke Solo. Solo. Iya, ketemu di Kereta, Solo. naik Naik kereta ke Solo. Nah, setelah sampai di Solo kan aku dikasih akses sama dia kan buat naik ke kamar dia. Ada buktinya itu? Ada. Di WA? Di Iya, DM? di WA. Di WA. Iya. Tanggal berapa ingatnya? Tanggal 18. 18 apa? 18 Oktober. Oke, 18 Oktober. Oke, lanjut. Setelah itu aku naik kan ke kamarnya. Setelah naik ke kamarnya, tapi sebelumnya aku buka kamar dulu nih, karena kan aku nggak mau tidur sama dia kan, karena maksudnya nggak sekamar sama dia. Takutnya kan ada orang lain, jadi aku nggak enak. Nah setelah itu aku nemuin dia tuh ke kamarnya, ketok-ketok ya kan. Setelah ketok-ketok, dia bukain kamar, dia bukain pintu, dalam posisi udah nggak pakai apa-apa. Udah nggak pakai baju, tapi pakai selimut. Oke. Pakai Tapi selimut. memang janjian ketemuan di kamar. Iya, janjiannya emang di kamar. Itu setelah kamu nonton perform dia di Solo? Enggak, itu sebelum.
Sebelum perform. Iya, jadi Berarti aku kamu dari Tulungagung Solo. iya, Tulungagung Solo. iya, Berarti Tulungagung tanggal 17. iya, Solo 18. 18. Kamu nggak pulang ke rumah? Enggak. Kenapa? Ya karena sekalian kan deket Berapa buat jauh sih? nonton dia. Berapa jauh sih? Oh gitu. Ngefans itu. Iya. Terus pada saat dia nawarin kamu ke kamarnya, apa yang ada di kepala kamu? Ya kan aku namanya fans ya. Ya seneng banget lah kan bisa ketemu sama idola, gitu. Apalagi deket, bisa ngobrol deket gitu loh. Oke. Jadi nggak pikir panjang ke sana. Jadi mau aja kamar dia. Nah, dia di tempat tidur. Kamu masuk. Iya, Terus ya terjadilah kayak gitu. siapa yang mulai? Yang mulai dia, karena dia bilang, sini loh temenin. Nggak dia apa-apain kok, dia bilang kayak gitu. Cuma temenin tidur aja, peluk aja, dia bilang kayak gitu. Saat itu kamu nggak ngelawan? Sempat, Jujur ya. iya jujur sempat. Tapi habis itu ya goyah juga. Sempet itu apa? Coba gambarkan. Ah jangan, Tom. Gitu. Terlalu jauh. Oh, terlalu jauh. Iya, Terus goyah. goyah. Ini pelajaran nih buat fans-fans nih. Jangan mau masuk ke area situ, guys. Fans ngefans aja gitu ya. Iya, Iya. salah aku juga. Kemudian terjadi tuh ya. Iya Maaf terjadi. ya, maaf banget ya sayangnya. Nggak apa-apa. Terjadi, dah. Terus abis itu, Iya, setelah berhubungan itu kan, Iya. setelah berhubungan itu, aku masih nemenin dia. Dia tidur, aku di samping nggak tidur, nemenin dia sampai dia mau perform. oh jam Karena berapa? performnya kan jam 10. Jam 10. Nah, aku disuruh bangunin dia setengah 10. Oh, oke. Kamu masuk kamar itu jam? Kayaknya jam 7-an. Jam 7-an gitu. Tidak pakai pengaman? Aku sempat kaget. Kaget, kok kenapa nggak pakai ini? Terus kata dia, nggak apa-apa, aku nggak tolol, dia bilang kayak gitu. Nggak tolol. Iya, aku nggak tolol. Tapi aku nggak tahu itu kayaknya dia telat cabut apa gimana. Nah, Karena- aduh ini sensitif sekali ya. Iya. Iya maaf ya, Nggak apa-apa ya. Ini karena maksudnya yang keluar di luar itu sedikit. kamu merasanya begitu? Iya, Atau karena melihatnya begitu? aku Ngecek. ngecek ke badan aku. Kan dia ada ngeluarin di, Oke. maaf ya, Iya, di dada aku. cukup sih. Jangan terlalu jauh, maaf ya. Iya, maaf. Ini kalau mau dibuang part ini silakan dibuang ya. Karena terlalu jauh ya guenya. Tapi gue perlu tahu sih. Karena biar informasinya jelas. Karena kalau enggak kamu bisa diserang pasti dari semua sisi. Makanya seperti kemarin aku bilang, kamu pikir baik-baik. Oke. Nah, kemudian kamu abis itu dia perform, kemudian apa? Aku udah bangunin dia kan, terus aku balik lagi ke kamar aku. Ke kamar kamu? Iya, karena aku buka kamar sendiri. Oke, jadi kamu tiba di Solo, kamu buka kamar sendiri dulu. Iya, Oh gitu, kamu buka kamar sendiri dulu, baru kamu ke tempatnya dia. iya, Oke, nah kamar itu kamu yang buka atas kemauan kamu sendiri. iya. Oke, terus kamu bayar sendiri. Bayar sendiri. Oke. Tapi katanya mau diganti kan, tapi nggak diganti-ganti. Maksudnya katanya mau diganti itu maksudnya? Biaya buka kamarnya tuh mau dia ganti, tapi nggak diganti. Oh itu dia ada Ada yang ngomong begitu. Kalau mau buka kamar sendiri juga nggak apa-apa. Nanti totalnya berapa, bilang ke dia, nanti dia ganti semua. Oke, jadi setelah itu dia perform, kamu ke kamarmu. Iya, Setelah itu aku di kamar sampai besok pagi, nggak keluar-keluar lagi. tidur. Iya tidur. Tidur. Sebenarnya nggak tidur sih, kayak nungguin balasan dia. Katanya kan dia mau perform kan, maksudnya barengan gitu loh, buat kesana ke tempatnya. Tapi nggak dibales-bales. Oh kamu nggak nyusul? Nggak, Kamu pilih di kamar aja. di kamar aja. Akhirnya tidur di kamar. Iya, karena capek. Capek. Besoknya itu ada kabar gak? Nggak ada. Nah, komunikasi hilang. Hilang. Tahu-tahu pokoknya dia cuma bales, maaf baru kebaca gitu. Udah Kapan itu? lama.
Jadi dari 18 Oktober itu, udah lamanya tuh ke berapa? Beberapa hari. Oh, beberapa hari. Iya. Itu setelah kamu udah balik ke Semarang? Iya. Oh, jadi dari Solo kamu balik ke Semarang? Iya. Oke, di situ baru lanjut lah, DM-DM-an lagi, atau WA? DM-DM-an, WA juga ada. Oh, dua-duanya Iya. gitu. Terus habis itu ada ketemu lagi? Ada di Semarang. Semarang, Iya. pas dia perform di Semarang. Iya, tanggal 23. Kamu datang? Datang. Oke. Dia nyapa kamu di venue? Enggak sama sekali. Tapi dia tahu kamu mau datang? Tahu, dia di belakang, aku di depan duduk. Oh, tapi dia balas? Enggak. Kali ini nggak balas? Enggak. Jadi kamu hanya monolog aja, sendiri aja gitu? Iya. Dia nggak balas apa-apa? Enggak. Kayak asing. Asing? Iya. Di situ kepala kamu berpikir apa? Oh ya udah deh. Mungkin bete sama aku apa gimana. Oke. Setelah itu? Aku ada nyamperin dia sih, bilang, Kopan balas WA aku dong. Aku bilang. Tapi dia kayak orang bete gitu, kayak orang nggak enak gitu loh. Dia cuma bilang, iya gitu. Oh. Kayak nggak kenal? Iya. Terus akhirnya abis itu apa lanjutannya lagi? Lanjutannya lagi ya udah kan asing. Terus abis di tempat itu di Semarang itu nggak ada ketemu lagi apa? Nggak ada. Lost contact? Lost contact. Oh, Yang kamu terakhir perform itu aja. abis itu kamu tahu kamu hamil gitu? Iya, karena telat kan datang bulannya. Oke. Kamu hamil itu di bulan apa? Itu November aku cek. November tanggal? Tanggal akhir-akhir. Akhir November? Iya. Nggak tahu tanggal pastinya? Nggak tahu. Kaget kamu? Kaget, karena kan bulan Oktobernya kan nggak mens. Berarti itu pas lagi subur ya? Iya, Kamu nggak tahu? nggak tahu. Akhirnya hamil. Apa yang kamu lakukan saat itu? Bingung. Bingung. Bingungnya kenapa? Kok bisa? Kok bisa hamil? Padahal kan cuma sekali. Iya, betul. Paham. Tapi kamu memang maaf ya? Maaf sekali. Aduh, Iya. maaf. Ini memastikan saja. Kamu saat itu tidak punya pasangan? Nggak, Nggak ada? nggak ada. Tidak ada pacar? Nggak ada. Tapi status pernah menikah? Iya, janda. Oke. Sekarang saat itu janda atau masih menikah? Janda, udah ada surat ini apa? Akte cerainya udah ada. Oke, udah ada akte cerai jelas ya. Jelas. Kamu menjanda di tahun kapan? 2023. Oke, jauh ya. Jauh. Dapat anak? Ada satu. Dapat anak satu ya. Iya. Aku soalnya lihat itu di situ. Iya. Di sosmed. Kamu dapat anak satu, berarti hamil anak kedua. Iya. Oke. Setelah itu kamu bingung, kamu ngapain? Kamu hubungi Panda atau hubungi orang tuamu atau bagaimana gitu? Pertama, kakak perempuan. Oke. Kamu punya kakak berapa bersaudara? Kakakku ada 5. Ada 5, oke. Terus kemudian? Iya, kakakku kaget. Terus bilang, bapaknya siapa? Iya. Ya, aku kirimin fotonya Panda. Tapi nggak percaya. Mustahil katanya ini cowok mau sama kamu, bilang kayak gitu. Terus kakakku bilang, pokoknya jangan digugurin, bilang kayak gitu. Emang kamu mau gugurin? Aku enggak sih, aku nggak mau gugurin. Nah, setelah itu apa yang disarankan? Nggak Gitu. apa-apa, kamu besarin aja, nanti kan panggilnya teteh ya. Nanti teteh bantu buat biaya kayak USG atau vitamin segala macem. Oke. Kamu kerja apa? Kalau waktu itu aku kerjanya cuma dari medsos, Medsos ngapain? Maaf, kalau boleh tahu. jasa teman mabar. Jasa teman mabar. Oh, Iya, jasa main. iya main game. Oh, dapat duit itu? Itu dapat. Berapa per bulan? Kalau per bulannya nggak dihitung kan nggak pasti ya. Kira-kira lah. Kira-kira itu bisa 500 sampai 1 juta. Per bulan? Per 2 minggu. Per 2 minggu. Jadi Iya. sebulan berapa kira-kira? Kira-kira, 1 juta, 2 juta. iya. Kamu buka singleton loh. Uang dari mana? Itu tabungan. Tabungan aku. Ada emas juga kan. Keluarga mampu? Cukup. Aku dengar tadi dari
suka party, James. Gak Iya. apa-apa ya gue sebut nama lu ya. Katanya orang tua udah lansia. Iya, Umur berapa? hampir 70. Yang satu katanya di kursi roda ya. Ibu, Ibu. Bapak? bapak masih sehat. Sehat. Iya. Bapak kerja? Bapak nggak kerja, Jadi kedua orang tua siapa yang biayain? kakak. Kakak. Jadi kamu maksain tuh ya? Iya, maksain banget. Kamu udah pernah ngefans sama orang belum? Baru ini? Iya, Jangan. Iya, yang jangan benar-benar galuh. nekat kayak nemuin gitu ini. Oh, tapi pernah punya fan. Pernah. Kalau yang ini kamu nekat sampai Nekat, ketemuin. iya. Oke. Terus akhirnya kamu hamil lah ya? Iya. Saat itu di pikiran kamu saat kamu hamil itu maunya gimana? Maunya Kopanda tanggung jawab, bukan dalam menikahi ya. Kayak biayain anaknya gitu loh. Oh, karena kamu secara perekonomian juga Iya, kurang kuat ya. iya. Terus ada usaha nggak untuk itu kamu menghubungi? Sudah. Oh, jadi dalam proses hamil itu ada perusahaan menghubungi? Iya, menghubungi Kamu hubungi kemana? ke Pandanya langsung. Kan udah diblok. Udah diblok belum? Belum, Oh, belum ya? Belum ya waktu itu? Belum. Dibalas? Dibalas lewat WhatsApp kan? Oh, kamu bilang, Iya. kamu bilang kamu hamil? Iya. Aku kirim foto tes pack itu kan. Oke. Kok aku hamil? Oke. Berarti dia harusnya tahu ya? Iya. Oke, terus? Terus ini gimana? Mau digugurin atau gimana? Tapi Oh, kamu ada ngomong gitu? Iya. Tapi kalau digugurin aku nggak berani. Oke. Dan aku nggak mau karena dia nggak tahu apa-apa. Yang salah tuh aku. Dibalas apa? Buang aja. Ada buktinya? Ada. Oke. Yang penting ada bukti ya? Ada. Oke. Oke. Terus pada saat dia bilang buang aja, kamu bilang apa? Kasihan, dia nggak salah. Aku yang salah. Kamu tahan. Iya. Ada balasan lagi? Ada, nggak apa-apa, buang aja, cari aja di apa namanya, Shopee, Sitotek, katanya banyak kok dijual gitu. Gak paham gue kalau yang ini. Obat ya? Obat. Kamu pernah gugurin anak? Nggak pernah sama sekali. Maaf ya. Iya, nggak pernah. Jujur ya, gue podcast ini sebenarnya berat hati gue. Karena gue dari awal itu kepengennya semua diselesaikan di ranah pribadi. Kan aku ngomongkan sama kamu Iya. kan. Aku keras banget kan di situ. Ya. Iya. Aku tahan terus kan. Iya, Karena aku nggak mau ini naik ke publik. Tapi ya saya media gitu loh. Saya memberikan kamu tempat sebagaimana saya kasih tempat Panda, siapapun itu, selama ada bukti-bukti yang jelas kan. Jadi saya tidak mau memihak kiri atau kanan karena saya ya media gitu. Iya. Oke. Jadi setelah itu ending dari obrolan itu apa akhirnya? akhirnya aku tetap pertahanin itu. Dia nggak balas lagi. Enggak. Oke. Setelah itu apa lanjutannya? Lanjutannya karena aku bingung, jadi aku menghubungi roadman-nya dia. Siapa namanya? Disebut gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Namanya Kochen. Kochen. Iya. Kamu hubungi dia, kamu bilang apa? Kochen, aku hamil. Oke. Hamil anak panda. Terus dia nggak percaya. Terus Banyak aku, yang nggak percaya ya? Iya, terus aku kirimin bukti-bukti semua. Waktu aku sama dia segala macem sampai ke test pack. Terus akhirnya dia percaya. Terus akhirnya apa yang dilakukan? Dia mau cross check dulu ke pandanya. Oke. Mau ngomong 4 mata dulu sama panda. Habis itu baru ngasih tahu hasilnya gimana. Oke. Dan apa hasilnya? Hasilnya ya dia nggak mau tanggung jawab. Menurut keterangan dari? Kochen. Oke. Tapi Kochen bersikeras buat si panda ini mau nggak mau harus tanggung jawab karena kan ini kan anak dia juga. Oke. Jadi di situ diusahain sama Kochen gitu loh gimana caranya biar dia tanggung jawab. Gitu. Akhirnya? Nggak tanggung jawab, cuma akhirnya kayak ngasih uang aja. Oke. Jadi Kochen ngubungin kamu, kemudian bilang apa? Kenapa bisa sampai ada uang? Katanya itu buat uang lahiran. Oke. Cila, ini gue udah sekuat tenaga nih buat berusaha banget nih buat dia mau bertanggung jawab gitu. Tapi maaf ya, cuma dapat uang segini
ini buat biaya kamu lahiran nanti, kayak gitu. Oke. Terus Cuma begitu doang? Iya, terus aku bilang, nggak apa-apa kok Chen, malah aku sebenarnya nggak mau. Aku nggak mau, nerima uang itu sebenarnya. Lah kamu kan butuh buat lahiran. Iya, tapi aku kan butuh biaya buat nanti check up si dedenya itu. Oh, maksudnya ya nafkah per bulan. Iya, jadi gitu. aku terima. Oke. Nah, itu ada perjanjian nggak saat itu? Itu ada. Oke. Perjanjian apa isinya? Isinya aku kurang ingat. Intinya setelah aku terima uang itu putus hubungan gitu loh. Oke, ini dari Kocennya ya? Iya, karena kan Kochen yang mendikte semua. Oke, jadi Kochen ini ceritanya mewakilkan apa yang dimau Panda gitu maksudnya? Iya. Oke, jadi apa itu? Dengan surat perjanjian itu dia ngomong apa? Intinya kalau anak ini sudah lahir, dia udah nggak ada urusan apa-apa lagi. Pandanya? Iya, isi suratnya. Isi suratnya? Iya. Dan kamu suruh tanda tangan? Iya. Pakai materai? Iya. Oke. Kamu tahu nggak isi surat itu artinya apa? Saat itu? Nggak tahu, aku cuma ngikutin aja. Oke. Kamu juga ikutin ya? Iya, aku ikutin. Sekarang kamu udah tahu nggak isi surat itu maksudnya apa? Tahu. Apa? Pokoknya nggak ada hubungan lagi sama dia setelah terima uang. Oke. Karena itu pasti akan dipermasalahkan kan nanti juga Iya. kan? Iya. Nah, masalahnya adalah surat itu pasti akan dijadikan sebagai pegangan bahwa kan udah selesai urusan kita. Iya. Gitu kan ya? Iya. Nah, kamu maunya gimana? Aku maunya cuma dia mengakui kalau ini itu benar anak dia gitu loh. Nah, pertanyaan orang adalah kenapa baru muncul sekarang gitu loh? Aku muncul sekarang kan karena itu tadi ada itikat baik kan. Ada itikat baik dari Panda. Tapi habis itu aku hubungin dia kok malah diblok gitu loh. Oh, yang dari podcast itu. Iya. Makanya kamu muncul. Iya. Tapi harapannya selama itu sebenarnya kamu masih pengen menyelesaikan masalah itu, masalah urusan anakmu, atau memang kamu sudah pengen jalan sendiri? Mau menyelesaikan. Oh, berarti kamu tetap mau diselesaikan iya, gitu. tapi kok dari pihak sananya responnya seperti itu. Itu juga ada satu lagi ya, yang katanya hamil anak Panda. Ada, memang ada. Kamu kenal? Iya, aku kenal. Kamu kenal dari mana? Aku kenal setelah itu kan yang anak aku keluar di TikTok. Nah itu, jadi aku chat sama dia. Oh, siapa DM duluan? Siapa yang hubungin duluan? Dia, Oke. kayak kok bisa gitu loh. Bisa sama senasib Iya, gitu. aku bisa senasib. Nah, itu mana itu orangnya? Aku nggak tahu. Maksudnya dia nggak muncul itu? Nggak muncul dia. Kamu nggak tanya sama dia kenapa nggak muncul segala macam? Sudah. Apa alasannya? Dia emang mau melanjutkan ini hidupnya dia. Udah move on dari Panda. Kenapa dia move on? Dia bilang sakit hati sama Panda sebenarnya. Cuma kan dia pengen ngejalanin hidupnya gitu loh. Sakit hati kenapa? Karena dia dijanjiin terus mau ditanggung jawabi. Tapi nggak ada gitu loh. Siapa yang hamil duluan, kamu atau dia? Aku. Oke, berarti urutannya kamu, Aku, dia, baru nggak apa-apa sebut nggak apa-apa. Mbak R. Oh gitu? Bukan kebalik? Nggak, Kamu, Mbak R, baru dia? nggak tahu, harusnya sih gitu. Soalnya dia baru lahiran. Kalau Mbak R kan karena dipercepat. Oh gitu ya? Mbak R harusnya tanggal 10. Oke. Jadi si cewek itu inisialnya A, Iya, betul? iya. Iya, dia udah hubungin saya itu. Dia kasih keterangan semuanya ke saya. Cuman saya nggak mau ngomong karena saya bilang kalau kamu nggak mau muncul, ya itu urusan kamu. Saya nggak mau campur gitu. Dan lebih bagus nggak usah muncul sebenarnya. Iya. Gitu. Nah, keterangan apa yang dikasih ke kamu lagi? Udah cuma itu. Cuma itu. Berarti Cuma cuma itu aja. kecewa aja. Iya, dia kecewa sama Panda. Kecewa sama Panda ya, karena dijanjiin, Dijanjiin. tapi Tapi nggak ada sama sekali. Itikat baiknya nggak ada. nah, oke. Terus aku lihat tuh di threads Iya. kamu. Iya. Jadi kemarin anak-anak lapor, itu ada tuh di situ kamu conversation
membahas tentang pacar kamu di bulan Desember ya. Iya. Tadi kan kita bicara Oktober sama Panda kan. Itu. Jadi setelah itu kamu punya pacar? Pas Enggak, hamil? itu mantan aku. Itu aku nyeritain mantan. Mantan tuh yang suami Bukan, ada cowok. Itu sebenarnya udah putus, udah lama sebelum Panda. sebelum. Berarti saat waktu kamu ketemu Panda kamu punya pacar? Enggak, karena udah putus. Oh, udah putus. Itu kamu lagi ceritain si cowok yang Iya, itu. karena kan masih sakit hati. Jadi aku nge-share aja gitu loh. Kamu sakit hati sama Panda apa sakit hati sama nih cowok jadinya? Enggak, ya aku membahas yang thread-nya itu. Oh, oke. Kenapa bisa tiba-tiba ada thread situ? Soalnya orang akan bingung karena pada saat itu kamu hamil, terus tiba-tiba kamu bahas, tapi cowok yang dibahas bukan Panda. Iya, karena masih sakit hati aja gitu loh. Karena Sama itu cowok. iya, Itu cowok ngapain kamu? nggak bayar-bayar hutang. Jadi sakit hati, jadi aku share aja di TikTok. Ini sakit hati juga nih sama Panda nih. Iya sakit lah. Oke. Ini usaha kamu karena sakit hati pengen jelekin nama dia atau gimana nih? Enggak. Karena pasti akan ada pertanyaan ke situ kan. Maaf. Iya, nggak ada niat aku buat ngancurin karir dia, nggak ada sama sekali. Karena dari awal aku hamil, aku bilang sama dia, aku nggak mau ngancurin karirnya aku Panda. Kamu ada ngomong gitu. Iya, Maka, maksudnya kamu nggak mau hancurin, maka apa itu? maka ya udah gitu loh, aku diem tentang hamilnya itu aku Oh. diem. Cuma kan saat itu belum ada kasus ini naik kan. Iya, Nah sekarang kan kasusnya naik. Pasti ya banyak yang bilang kamu pengen pansos. Pasti kan banyak narasi ke sana Iya. gitu. nggak ada aku tujuan buat pansos, malah aku malu banget sebenarnya. Kamu malu sama apa? Kan ini aib, salahku sendiri. Iya makanya kemarin aku bilang waktu kamu WA aku. Kamu yakin nggak mau ditahan aja? Cuma ya aku nggak bisa nahan kamu. Karena kamu bilang ke saya, ya tapi saya sudah diblok aksesnya semua. Saya mau komunikasi lewat mana? Jadi sekarang kamu maunya apa? Aku cuma mau Panda ngakuin itu anak dia. Oke. Kalaupun perlu tes DNA, aku mau, benar-benar mau buat ngelakuin tes DNA. Kalau terbukti itu anaknya, tolong diakuin. Tolong diakui. Iya, Bagaimana nafkahnya? nggak usah dinafkahi, nggak apa-apa. Biar aku bisa cari sendiri. Aku cuma mau kejelasan anaknya aja. Tapi kan pasti ada narasi begini ya. Orang-orang ada yang bilang, ada beberapa yang akhirnya memutuskan untuk sudahlah bapaknya nggak perlu tahu ini anak siapa gitu kan. Iya, Karena tahu kan kayak begitu. iya. Kenapa kamu tidak menempuh jalan yang itu? Dari keluarga aku. Dari keluargamu. Iya. Apa sih sebenarnya keluarga mau? Tadi kan Cuma mau kejelasan anaknya aja. kejelasan ya. Iya. Oh ini bapaknya ini gitu loh. Kalau kejelasan itu misalnya dilakukan di ranah pribadi kayak waktu itu aku suruh Panda, maksudnya hubungi kamu, selesaikan segala macam, tes DNA dulu lah minimal kan ya, maksudnya jangan kucuk-kucuk terus kalau ini anakmu ya udah selesaikan di ranah pribadi. Sebenarnya kamu oke dengan itu? Iya. Dia bilang ini cuma aji mumpung aja. Cuma ngaku-ngaku ini anaknya Panda. Ini kan resiko dari kerjaan kamu. Ini resiko dari kerjaan kamu itu apa? Iya, kerjaan cewek itu bayaran. Situ aku sakit hati. Karena aku bukan cewek bayaran. Berdasarkan itu, Iya, berdasarkan yang disampaikan papanya. kamu bisa meyakinkan kamu bukan cewek. Bukan cewek yang open BO gitu, bukan. Oke. Aku cuma fans. Oke. Karena orang pasti akan cari kan track Iya. recordnya. Kemarin aku lihat ada satu link, ada Bigu, Iya, ada kamu, Iya. Cynthia. Kamu pernah main Bigu? tahun 2016. Oke. Ngapain di Bigu itu? Itu live biasa, ngobrol. Karena pasti dicari tahu nih semua Iya. tentang kamu. Kamu udah tahu, udah sadar itu. Sadar. Masa lalumu ditarik semua. Nggak apa-apa, karena kan emang itu faktanya gitu. Iya, aku kasihan sama mentalmu nanti. Iya. Karena pasti kena ke anak. Kamu lagi menyusui kan? Iya, menyusui. ASI. ASI full. Kamu nggak kasihan sama dirimu. Kasian. Nggak kasihan sama anak.
lebih kasihan lagi aku. Karena kalau aku nggak speak up, keluarga aku masih tetap musuhin aku gitu. Kenapa kamu dimusuhi? Ya, karena katanya cuma Tarik napas dulu. Take your time. aku dibilang bikin malu keluarga aja katanya. Dan kalaupun kakak-kakak aku ke rumah, aku kayak nggak kelihatan, nggak diajak ngobrol atau apa, enggak. Kalau nggak karena ibu aku yang mohon-mohon buat maafin aku, mungkin salah satu kakakku nggak maafin aku. Jadi kakakku yang nomor 2 maafin aku pas aku mau lahiran, karena aku kan semua sendiri, ke rumah sakit sendiri. Jadi kamu sekarang tinggal sama siapa? Orang tua, Tapi kamu seperti tidak dianggap lagi gitu. iya, sama kakak-kakak. Jadi mereka minta kalau kamu harus selesaikan dan cari bapak dari anak ini gitu maksudnya. Itu poinnya begitu ya. Iya, Makanya kamu berangkat jauh-jauh sampai ke sini. Kamu siap sampai ujungnya. siap. Karena ini kesalahan aku. Jadi aku mau perjuangin ini semua demi anak aku. Walaupun kamu akan dihujat, Nggak apa-apa aku yang dihujat, asal jangan anak aku. anak kamu juga kemungkinan dihujat. Maaf ya, Iya, saya nggak tega. Karena menurut saya kalian semua melakukan kesalahan, tapi hati saya nggak tega. Saya ngasih kesempatan Panda di sini karena saya berharap dia bisa selesaikan semuanya dengan baik. Karena kalau kayak begini, semuanya salah. Semuanya salah, nggak ada yang benar. Dan mengakui kesalahan itu pun tidak cukup. Harus ada perbuatan untuk memperbaikinya yang memang dilakukan. Jadi kau tempuh sejauh ini ya. iya, Kau bisa, jadi gini, kamu bisa satu dihujat. Kedua, anakmu itu pasti kena. Oke? udah kena. Udah kena. Plus, tidak ada kejelasan. Mungkin tes DNA itu tidak akan terjadi. Bagaimana? Aku tetap perjuangin dia. Ini karena aku nanya ya. Maksudnya, ini kemungkinan terburuk yang kamu mungkin jalani. Nggak apa-apa, aku terima. Kamu terima ya. Maaf ya, bukan aku mau cegah kamu atau gimana, enggak. Aku hanya kasihan. Karena aku harap ketika kamu melangkah ke sana, kamu tahu dengan semua konsekuensinya. Aku bikin podcast ini juga aku sudah wanti-wanti kamu kan. Konsekuensi yang akan terjadi kan. Berkali-kali kan ya. Berat gitu loh. Apalagi sedang punya anak gini segala macam. Terus kamu kasih susu anak kamu segala macam dari mana? Kamu nggak bekerja. Anak aku kan full ASI Yang lain-lain popoknya segala macam. dari orang tua aku, Tapi orang tua nggak kerja. nggak kerja. Terus dari mana uangnya? Karena kakak aku kan punya bengkel, Motor, mobil. bukan bengkel las gitu, aluminium. Oke.
Nah, jadi kan kayak ada sisa sampelnya gitu kan. Itu dibuat jadi kayak rongsokan gitu. Oke. Nah, itu kadang dapat jatah dari kakak-kakak aku buat dijual. Oke. Dari situ. Kamu butuh berapa sebulan buat anak? Kalau kamu hitung. Nggak tahu Pampers aja itu sebulan 2 bal. Ya berapa ya kira-kira ya? 2 bal Pampers. Sejuta cukup ya buat anak sebulan ya? Cukup. Oke. Kemarin imunisasi katanya sempat. Itu aku ditolong sama orang karena nggak ada uang kan. Jadi telat imunisasinya. Terus kebetulan ada Kochen. Kochen nanya, itu imunisasinya gimana? Belum imunisasi Kochen. Disuruh imunisasi. Dikirim uang sama dia buat imunisasi. Si Kochennya? Iya. Oke. Kalau misalnya kamu terjadi tes DNA, Iya. dan bukan anak Panda, berarti hasil tes DNA itu cukup sebagai barang bukti untuk memenjarakan kamu. Iya. Dan kemungkinan besar bisa masuk. Kamu akan kehilangan anak kamu akan masuk ke dalam penjara. Iya. Kalau itu bukan anaknya. Iya. Yakin masih mau lanjut? Yakin. Aku siap di penjara demi anak aku. Golongan darah anak apa? O. Golongan darah kamu? B. Oke. Silakan kamu sampaikan kalau ada sesuatu yang pengen kamu sampaikan sama Panda, sama orang tuanya. Ngomong aja langsung kamu. Ngomong yang kenceng gitu. Nanti dia pasti nonton. Buat Panda, aku harap Koko mau buat ngelakuin tes DNA, buat ngebuktiin kalau memang itu benar-benar anak dari Koko. Dan misalkan itu terbukti, aku mohon sama Koko, akuin anak itu. Dan buat orang tuanya Ko Panda, Om, Tante, tolong jangan persulit Panda untuk ngelakuin tes DNA. Udah itu aja. Oke, cukup ya? Sabar-sabar ya. Aku kasih kamu kesempatan 2 hari. Kamu pikir baik-baik. Kalau memang kamu tidak yakin akhirnya podcast ini mau ditayangkan, kita tidak tayangkan ya. Iya. Oke? Oke. Nanti kamu hubungi saya 2 hari dari kita podcast ini ya. Iya. Oke? Oke. Deal ya? Deal. Oke.